Halo Sobat Komsos dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Heni dalam program Komsos kita yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada kesempatan kali ini tentu saya tidak sendirian karena salah satu narasumber kita adalah seorang pastor. Dan tentu kita akan perkenalan terlebih dahulu sebelum kita mulai perbincangan kita. Pastor, selamat sore. Selamat sore. Boleh perkenalan diri, Pastor? Saya Pastor Julius Evi, setiap hari berkarya bersama para calon imam di Prator Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sibolga. Panggilannya Pastor Julius. Oke. Kali ini kita bersama seorang Pastor Julius akan membantu kita berbincang-bincang mengenai bacaan Injil pada Jumat Agung ini. Baik Pastor, sebelum kita masuk lebih dalam untuk mengulas bacaan Injil ini, Pastor boleh memimpin doa kita, Pastor? Marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami masa berahmat ini, bahwa kami memasuki retret agung untuk merenungkan sengsara dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga retret agung ini membantu kami untuk benar-benar mengalami sukacita yang akan dianugerahkan kepada kami dari keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus Putra-Mu itu. Bantulah kami agar kami selalu setia untuk menghormati salib, merenungkan sengsaranya, dan ikut bangkit bersama Dia pada waktunya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, terima kasih yang sudah memimpin doa pembuka kita pada perbincangan kali ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, untuk mengulas lebih dalam, bolehkah Pastor menceritakan secara ringkas mengenai misteri sengsara Yesus Kristus pada saat Jumat Agung? Sahabat Orsik yang terkasih, pada hari Jumat Agung kita biasanya membacakan Injil dengan cara menyanyikannya. Injil itu sangat panjang. Kita menyebutnya Pasio. Kita diminta untuk merenungkan sengsara Yesus Kristus mulai dari Taman Getsemani sampai di Golgota. Begitu panjangnya. Tapi apabila kita mengikutinya dengan saksama dan penuh iman, kita akan menemukan rahasia keselamatan yang ditawarkan oleh Allah Bapa dalam diri putranya, hamba Allah, hamba Yahweh yang menderita. Itu kira-kira disebut sebagai ringkasan dari Injil yang kita renungkan pada hari Jumat Agung. Baik Pastor, terima kasih. Untuk mendalami bacaan Injil pada hari ini, saya ada pertanyaan ini Pastor. Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui, mungkin juga Sobat Komsos sudah mengetahui, bahwa Yudas itu mengkhianati Yesus hanya karena untuk mendapatkan uang, harta istilahnya seperti itu. Tetapi Pastor, apakah ada alasan lain mengapa Yudas itu mengkhianati Yesus? Apakah hanya masalah uang semata atau ada hal lainnya, Pastor? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yudas adalah murid yang dipanggil untuk menjadi salah satu dari ke-12 murid Tuhan. Dari antara ke-12 murid itu, dialah yang dipercaya untuk mengelola keuangan dari misi panggilan mereka, atau dia layak disebut bendahara. Karena itu, dalam hidupnya ia terjebak di dalam pola hidup yang oleh Yesus ditegur sebagai kesalahan, karena ia ternyata mengabdi kepada dua tuan. Dan Yesus mengatakan tidak mungkin
kamu mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hal itulah yang dialami oleh Yudas Iskariot. Pengalaman itu mengarahkan dia untuk kemudian bersalah kali berikutnya dan ditegur oleh Yesus, yaitu peristiwa ketika Maria Magdalena hendak mengurapi kaki Yesus. Karena itu adalah bagian dari misi penyelamatan, misi yang disepakati oleh Allah dan manusia, maka perbuatan Maria Magdalena adalah sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Tetapi Yudas mengatakan, lebih baiklah minyak itu dijual dan diberikan kepada orang miskin. Padahal di dalam hatinya bukan karena orang miskin yang dimaksudkan itu, tetapi karena ia menginginkan uang. Maka sekali lagi terjebak di dalam hal serupa, yaitu mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Dia akhirnya mengkhianati Tuhan juga untuk mendapatkan sejumlah uang. Meskipun dikatakan itu menjadi tujuan utama, tetapi apa yang dialaminya, apa yang diperbuatnya kepada Yesus adalah juga bagian dari rencana Allah. Seperti dikatakan oleh Yesus bahwa dari antara mereka yang dipanggil, salah satu adalah setan. Itu dikatakan oleh Yesus. Maka Yudas sebenarnya sejak awal sudah direncanakan untuk menjadi murid yang mengkhianati Yesus Tuhan. Oke, baik Pastor. Terima kasih atas penjelasannya, Pastor. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Pastor. Seperti di dalam Injil kan terdapat dikatakan bahwa Yudas itu memberitahu bahwa Yesus adalah itu dengan memberikan sebuah ciuman, Pastor. Yeah. Nah, mengapa sih Yudas itu menggunakan ciuman di pipi sebagai tanda pengkhianatan? Padahal ciuman itu sebagai tanda kasih gitu ya, Pastor. Tapi Yudas menggunakannya sebagai tanda pengkhianatan. Ya, sebenarnya kebiasaan serupa menjadi praktek di antara orang-orang Yahudi, tetapi di kalangan keluarga untuk mengungkapkan kasih sayang, seperti yang ditulis dalam kitab Amsal pasal 24, atau juga pada kitab Kejadian bab 27, kitab Keluaran bab 18. Ciuman itu pun adalah bukti berkat yang diberikan kepada anak-anak oleh orang tua. Pada zaman Perjanjian Baru, contoh itu ditunjukkan oleh perumpamaan tentang anak yang hilang, bahwa Allah seakan-akan sebagai bapa yang merangkul dan mencium anaknya yang telah kembali ke jalan yang benar. Jadi praktik itu merupakan satu kebiasaan keluarga di Yahudi. Tetapi untuk konteks Yudas Iskariot yang adalah keluarga dari Yesus, menunjukkan kasih sayangnya dalam artian negatif, bahwa ia mencium Yesus untuk menunjuk kepada orang-orang yang hendak menangkap Yesus. Maka dikatakan ciuman Yudas Iskariot adalah ciuman pengkhianatan. Kira-kira itu. Berarti bagi Yudas ciuman itu bukan sebagai tanda kasih ya, Pastor? Iya. Tapi itu pengkhianatan. Yudas sebenarnya karena dia tidak benar-benar percaya kepada Tuhan, dan dia benar-benar bukan bagian yang utuh dari Tuhan Yesus, dari keluarga Yesus bersama murid-muridnya. Karena ia memang direncanakan untuk menjadi pengkhianat sejak awalnya. Itulah Yudas Iskariot. Jadi bukan menjadi bagian keluarga penuh seperti 11 rasul yang lain
ia hanya mengikutinya setengah-setengah. Itulah Yudas. Baik, Pastor. Pertanyaan ketiga, Pastor. Dikatakan di dalam Injil bahwa Yesus itu memutuskan telinga Malkus. Terus Yesus mengatakan bahwa ia harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Cawan seperti yang kita pikirkan itu piala ya, Pastor? Iya. Nah, apa sih maksud dari perkataan Yesus tersebut? Cawan itu memiliki dua makna, yaitu tempat untuk menuangkan anggur dalam pesta-pesta atau acara-acara makan. Itu berarti cawan adalah bagian dari peralatan keluarga. Tetapi dalam perikop ini hendak dikatakan bahwa cawan itu adalah misi yang hendak dikembangkan atau dilanjutkan oleh Yesus Kristus, bahwa darahnya harus diisikan di dalam cawan sebagai tanda kehidupan itu ditampung kemudian dibagi-bagikan. Maka ia menegur Petrus dengan mengatakan, sarungkanlah pedangmu, karena cawan itu harus kuminum. Dan demikian Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa ia tidak boleh menghambat rencana keselamatan yang sudah terlaksana di dalam penderitaannya yang segera akan dialami. Itulah cawan. Berarti sudah diketahui sejak awal bahwa itu sudah menjadi rencana Allah. Seperti itu ya, Pastor. Baik, Pastor. Di dalam bacaan Injil secara keseluruhan tadi bahwa pengorbanan Yesus itu disalib merupakan bukti cinta yang begitu besar kepada kita manusia. Tetapi kita sebagai manusia masih seringkali lupa bahwa cinta Yesus itu tidak berkesudahan, seperti itu. Tapi manusia pun masih sering mempertanyakan apakah Tuhan sungguh mencintai saya, seperti itu. Terutama kalau kita lagi ada masalah, kita pasti mikir Tuhan gak sayang sama kita. Emangnya Tuhan beneran cinta sama kita? Padahal dengan Yesus disalibkan itu sudah menunjukkan bahwa cinta Tuhan kepada kita itu sangat besar. Nah, Pastor, bagaimana caranya agar setiap manusia itu tidak ragu-ragu lagi atas cinta yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita, terutama ketika kita itu menghadapi suatu masalah gitu, Pastor? Iya. Tentang para murid Yesus, kira-kira ada 3 orang dari antaranya yang awalnya meragukan cinta Yesus. Minimal mereka mempertanyakan tentang Yesus. Yang pertama adalah Nathanael. Ia sangat meragukan Yesus sebagai orang Nazaret dan mengatakan, apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Dan Yesus mengatakan, mari dan lihatlah. Akhirnya ia percaya bahwa Yesus benar-benar adalah anak domba Allah. Yang kedua adalah Yudas. Yudas juga meragukan kealahan Yesus dan ia akhirnya mengkhianati Yesus. Yang ketiga adalah Thomas. Ketika Yesus bangkit, Thomas juga meragukan. Kemudian Yesus mencucukkan tangan ke dalam. Dia memanggil Thomas dan katakan, marilah cucukkanlah tanganmu, jarimu di lambungku. Itu berarti Yesus selalu mengasihi tanpa syarat apapun keadaan manusia, kecuali mereka yang ditakdirkan untuk binasa, antara lain Yudas. Sementara kedua rasul yang lain diampuni, dikasihi. Juga seperti Petrus, berulang kali mengkhianati, berulang kali menyangkal Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya? Dia bertanya, "Quo vadis?" Mau kemana? Akhirnya Petrus percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Kita pun seperti itu. Sebagai orang beriman,
kita percaya bahwa kita berdosa. Dan Tuhan mengasihi kita bukan karena kita adalah pertama-tama orang yang suci, tetapi kita disucikan oleh Allah. Dan itu adalah bukti kasih Allah yang sempurna, yang membiarkan putranya menderita untuk menebus kita dari dosa. Maka dikatakan di dalam Yohanes bab 1 ayat 18, dosamu merah seperti germisi, akan putih seperti bulu domba. Cara itulah yang ditentukan oleh Allah untuk mengorbankan putranya Yesus Kristus. Maka ketika disalib, Yesus mengatakan sudah selesai. Apa artinya? Dalam bahasa Yunani itu disebut tetelestai, kasih yang tuntas, atau eistelos, kasih yang sempurna. Atau juga dalam bahasa Latin dikatakan bahwa itu adalah consumatum est, ko dan summa, artinya kerjasama, batas tertinggi, akhir yang merangkum semua dari awal. Awalnya adalah Yesus lahir, dan ketika di bait Allah ia mengatakan roh Tuhan ada padaku. Ia diutus, atau aku diutus untuk kelompok orang seperti apa. Dan pada waktunya ia menderita untuk kasih yang diberikan oleh Allah dalam semangat roh Tuhan itu, yaitu ia menderita, ia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Bapaknya, sebagai bukti bahwa ia telah merangkul hidup dengan hidup berikutnya. Mati adalah cara lahir baru menurut Yesus Kristus. Maka kematian Yesus Kristus adalah cara baru untuk melihat kerajaan Allah. Itu dikatakan oleh Yesus. Maka setiap orang yang percaya, yang beriman kepada perutusan Yesus Kristus, yang percaya pada kebenaran, akan melihat kerajaan Allah. Baik, Pastor. Sangat mendalam ya mengenai refleksi pertanyaan yang terakhir ini, Pastor. Iya. Nah, baik, Pastor. Sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, apakah Pastor boleh memberikan seperti rangkuman singkat atau renungan singkat kepada Sobat Komsos sekalian mengenai bacaan Injil hari ini? Iya, piala yang diminum oleh Yesus adalah piala keselamatan. Maka setiap orang yang mengambil bagian di dalam rahasia keselamatan yang setiap waktu kita alami di meja altar, di dalam salib Tuhan, ia pasti akan masuk di dalam kerajaan Allah di mana Yesus telah hidup. Itulah iman kepercayaan kita. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor, yang telah membantu saya untuk mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil pada Jumat Agung ini. Nah, untuk menutup orsik kita pada kali ini, apakah Pastor juga boleh membantu lagi nih saya untuk menutup doa penutup, Pastor? Marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami merenungkan rahasia keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus Putramu. Kami yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Yesus yang menderita, Yesus yang bangkit adalah Tuhan kami. Maka apapun yang dikatakan kepada kami dalam situasi apapun, pasti akan kami ikuti, kami alami, dan kami akan melayani gerejanya. Maka berkatilah kami sekalian, terutama semua pendengar di Keuskupan Sibolga dan di mana-mana. Semoga kejayaan rahmat Tuhan tetap abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Sobat Komsos, demikianlah orsik pada edisi kali ini, yaitu pada saat Jumat Agung. Semoga kita tetap menyadari bahwa cinta Yesus sungguh nyata, terutama pada kurban salibnya. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati.